Per 1 April 2026, pemerintah menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH selama sehari dalam sepekan bagi ASN dan pegawai BUMN, BUMD hingga swasta. Imbauan ini disambut positif oleh pegawai dan perusahaan swasta sebagai upaya mewujudkan efisiensi energi. Di tengah ketidakpastian global yang berdampak pada distribusi energi seperti bahan bakar minyak atau BBM, pemerintah mengambil langkah untuk menekan konsumsi BBM, termasuk menetapkan skema bekerja dari rumah atau WFH selama sehari dalam sepekan, guna meminimalisir mobilitas masyarakat yang pergi bekerja menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak. Kebijakan tersebut disambut baik oleh sejumlah pegawai swasta karena dinilai efektif untuk mendukung efisiensi energi. Tapi saya menyambut bagus kebijakan tersebut. Tapi tentang penerapannya dengan karyawan swasta itu bisa disesuaikan lagi dengan kantornya menurut hemat saya pribadi. Karena jika memang kerjaannya on desk atau atas komputer, ketika si bos atau pimpinan memberikan arahan, kita bisa melakukan kerjaannya secara tanggung jawab di rumah. Tapi jika memang kondisi kantor tersebut harus on-site atau segala macam, itu mungkin bisa disesuaikan lagi dengan kebijakan tersebut. Kalau menurut aku sih soal kebijakan ini oke-oke aja sih. Cuman kalau WFH kan tetap pasti ada listrik, wifi atau mungkin AC itu kan juga memakan energi ya. Jadi sebenarnya oke-nya tuh oke karena bisa menghemat BBM, tapi di satu sisi juga pasti ada energi lain yang terpakai juga sih Kak menurut aku gitu. Kebijakan WFH tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2026 tentang work from home dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja yang terbit pada 31 Maret 2026. Dalam surat edaran tersebut, pelaksanaan WFH dapat dikecualikan pada badan usaha di sektor energi, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan masyarakat, makanan dan minuman, jasa, industri dan produksi, retail atau perorangan, transportasi dan logistik, serta sektor keuangan. Pada konferensi pers yang digelar 1 April 2026, Menteri Ketenagakerjaan skema WFH diberlakukan setiap Jumat dalam sepekan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Sementara itu, kebijakan WFH bagi pekerja swasta hanya bersifat imbauan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan masing-masing perusahaan. Jadi sifatnya adalah himbauan dan masing-masing perusahaan tentu memiliki kekhasan tersendiri. Sehingga teknis terkait dengan work from home misalnya itu kita serahkan kepada perusahaan. Tapi semangatnya adalah bagaimana menjadikan kondisi saat ini sebagai momentum kita secara adaptif untuk cara kerja yang baru, penggunaan energi secara bijak dan seterusnya. Menyikapi imbauan WFH dari pemerintah, PT Frisian Flag Indonesia, perusahaan swasta di industri makanan dan minuman, merealisasikan skema WFH bagi pegawainya yang diterapkan setiap Jumat dalam 1 minggu. Namun penerapan WFH dikecualikan bagi pegawai yang bekerja di pabrik, guna menjaga distribusi produk termasuk menyuplai susu untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Human Resource Director PT Frisian Flag Indonesia, Hari Dirgananto mengatakan, jika pabrik libur 1 hari saja, kapasitas produksi susu dapat turun hingga 20% yang berdampak pada tidak tercapainya suplai susu untuk MBG. Arrangement work from home dari 2020 gitu ya, specifically after COVID gitu ya. Sebelumnya kita arrangementnya itu bekerja di rumah itu 3 hari, bekerja di kantor 2 hari gitu ya. Tapi sepanjang waktu berjalan kita untuk meningkatkan produktivitas juga. Jadi kerja di office-nya itu 4 hari dan juga work from home-nya itu 1 hari yaitu di hari Jumat. Kita juga selalu melihat bagaimana organisasi kita bisa operate dengan lebih efisien gitu ya. For your information, di pabrik kita itu adalah salah satu pabrik terbesar susu di Indonesia gitu ya. Kita memiliki biomass, solar panel dan juga wastewater treatment gitu ya, untuk juga kita bisa menghasilkan energi tidak hanya dari oil and gas gitu ya. Nah itu cukup berpengaruh juga terhadap bagaimana cost savings yang kita terapkan di organisasi gitu.
Pemerintah mengharapkan kebijakan WFH menjadi momentum bagi perusahaan untuk mendukung langkah efisiensi energi dengan mengembangkan cara-cara kerja baru yang mendorong penggunaan energi secara bijak tanpa mengurangi produktivitas pekerjanya. Katarina Ivanka, Muhammad Wahyudi, Jakarta.